Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Nada Zakia Qalbi dengan 11820500067 akan membahas tentang fenomena cryptocurrency sebagai transaksi digital global dalam perspektif hukum Islam. Ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah ilmu. Yang pertama di sini ada pengertian. Nah, secara sederhana, cryptocurrency adalah mata uang digital atau uang digital yang mana wujudnya tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin ataupun kertas ataupun uang tunai yang digunakan di seluruh dunia saat ini. Nah, semuanya benar-benar virtual. Nah, meskipun tidak bisa dilihat ataupun disentuh fisiknya, cryptocurrency memiliki nilai dan dapat disimpan dalam dompet digital, yang mana dapat disimpan di smartphone ataupun komputer kalian masing-masing. Nah, selain itu, pemiliknya dapat mengirimkan cryptocurrency untuk transaksi jual beli. Cryptocurrency di sini tidak memiliki otoritas penerbit pusat seperti bank ataupun pemerintah. Nah, transaksi yang dilakukan secara anonim dan juga dicatat serta diamankan menggunakan teknologi blockchain. Nah, yang mirip dengan buku besar yang ada di bank-bank. Nah, beberapa yang pernah populer sebelumnya adalah yang namanya Bitcoin, ada juga Ethereum. Nah, sebenarnya ada lebih dari 5.000 ataupun 5.000 bentuk cryptocurrency yang ada dalam dunia ini, yang beredar di dunia ini menurut CoinLore. Untuk sejarahnya, yaitu Bitcoin adalah mata uang kripto pertama yang ada di dunia ini. Pertama kali digariskan secara prinsip oleh Satoshi Nakamoto, namanya Satoshi Nakamoto, dalam makalah yang diterbitkan pada tahun 2008 berjudul Bitcoin, Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer. Nah, Nakamoto menggambarkan proyek tersebut sebagai sistem pembayaran elektronik berdasarkan bukti kriptografi. Nakamoto menggambarkan proyek tersebut sebagai sistem pembayaran elektronik berdasarkan bukti kriptografi, bukan kepercayaan. Nah, bukti kriptografi itu datang dalam bentuk transaksi yang diverifikasi dan dicatat dalam bentuk program yang disebut blockchain. Nah, berikut ini cryptocurrency paling populer saat ini. Yang pertama ada Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Cardano, Ripple, XRP, Stellar Pillar. El Salvador adalah negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu pada bulan September ini. Di sini ada dasar hukum Al-Quran yang melibatkan tentang kasus cryptocurrency. Yang pertama ada Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Fama ja'u mau'idatu mir riba fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul yang artinya adalah orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka.
mereka kekal di dalamnya. Untuk dasar hukum yang kedua yaitu ada Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijaratan an taradim minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, dari kedua ayat tersebut terdapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata batil dan juga masyir. Ada batil dan juga masyir. Yang pertama ada unsur batil. Nah, batil berasal dari kata batala yabtulu yang artinya rusak atau palsu atau tidak sah. Nah, secara istilah batil adalah al-batil nakidu al-hakiki wa huwa ma la tabata lahu inda al-fashi anhu. Yaitu kebalikan dari kebenaran atau hal yang tidak tetap ketika diteliti. Ini adalah batil menurut bahasa dan juga menurut istilah. Yang kedua ada sebagian ulama mengatakan kata batil dan juga fasad memiliki kesamaan. Tetapi menurut Abu Hanifah, kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Yang mana batil adalah hal yang menyalahi syariat secara total, lalu fasad adalah hal yang pada awalnya adalah boleh, lalu dilarang ketika ada fakta yang menyalahi atau faktor-faktor yang menyalahi syariatnya. Jadi dengan kata lain, batil adalah cara yang diharamkan oleh syarak, seperti riba, undian, judi, korupsi. Maka akad yang batil adalah akad yang rusak dan tidak sah karena zat tertentu. Tetapi ada kata lain dalam dalil yang tadi adalah antaradin, yang artinya ridho sama ridho. Nah, sedangkan ridho itu pekerjaan yang rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu, agar sikap ridho dapat diketahui, perlu adanya ijab kabul dalam transaksi bisnis. Yang kita tahu, dalam cryptocurrency tidak ada ijab kabul ataupun akad yang sah. Seperti itu. Dan yang kedua ada unsur dari kata masyir. Dari kata masyir. Yang pertama, masyir berasal dari kata yusha, yang berarti mudah. Seseorang yang berjudi akan mudah kaya dan juga akan mudah jatuhnya kembali atau mudah kehilangan hartanya. Lalu, al-masyir al-qimar, kuluhu fayadkhulu fihi al-nardu wa asyitranji wal ghairu dzalika mimma yuqamiruna bih. Nah, artinya masyir adalah segala bentuk perjudian, termasuk di dalamnya bermain dadu, bermain catur, yang biasa digunakan dalam bertaruh. Lalu, al-masyir adalah setiap permainan ataupun permainan undian, sekalipun permainan anak dengan biji pala. Yang mana jika kita memainkannya, salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak yang lain akibat permainan itu. Nah, yang mana masyir termasuk goror, karena ada unsur ketidakjelasan yang bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi. Lalu selanjutnya ada dalil atau dasar hukum dari hadis. Yang pertama, landasan hadis Rasulullah SAW yang diterima oleh Abu Hurairah sebagai berikut. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nah, artinya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasos atau jual beli dengan melempar batu, dan beliau melarang jual beli goror atau jual beli yang objeknya tidak jelas. Hadis riwayat jamaah kecuali Imam Bukhari. Nah, hadis yang kedua yaitu dari Ibnu Mas'ud. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tashtaru samaka filma fa innahu gharar. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membeli ikan yang mana ikannya masih ada di dalam air, karena hal itu adalah gharar, termasuk dalam gharar. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Sunan Ahmad jilid 1 halaman 306. Di halaman 388 dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membeli ikan di dalam air karena sesungguhnya hal itu adalah gharar. Nah, al-gharar adalah al-qatl atau pertaruhan, dan al-kinda atau penipuan. Dari kedua hadis di atas terdapat kata kunci yang dapat kita tafsirkan, yaitu kata gharar. Selanjutnya yaitu di sini ada unsur gharar. Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nail al-Tautar jilid 3 halaman 516 menjelaskan pula bahwasannya transaksi bisnis gharar termasuk di dalamnya jual beli ikan dalam air, beli burung di udara yang belum tertangkap, ataupun jual beli susu yang masih berada pada tubuh hewan, dan juga jual beli kambing yang mana kambingnya masih ada dalam perut kambingnya ataupun masih dalam kandungan. Nah, jual beli dikatakan gharar karena adanya ketidakjelasan baik kuantitas maupun kualitas. Kedua hadis ini dikutip oleh Imam Asy-Syaukani ketika menerangkan bab al-nahyu an buyu al-gharar. Bab tersebut membahas pelarangan jual beli gharar. Yang mana Syaikh al-Islam bin Taimiyah menyatakan sesuatu disebut gharar ketika tidak dapat diprediksi hasilnya atau majhul al-akibah. Nah, gharar adalah transaksi yang akibatnya bersifat samar-samar. Lalu selanjutnya yaitu ada dasar hukum ijtihad maslahah al-mursalah, yang mana digunakan karena tidak adanya dalil yang memberikan itibar dan kejelasan hukum atau sesuatu sehingga penetapan hukum itu ditetapkan atas pertimbangan asas dan juga maslahat bagi banyak pihak atau banyak orang. Nah, kesimpulan hukumnya, cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam bisa saja mempunyai sifat gharar, masyir, dan juga batil, karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya. Nah, MUI menyatakan bahwa Bitcoin lebih dekat dengan gharar yang dapat merugikan karena keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol, dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi, sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi. Maka kesimpulan hukumnya yaitu cryptocurrency sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi dalam perspektif undang-undang juga masih samar-samar tentang apakah cryptocurrency ini legal dan bisa dipakai dalam hal transaksi atau tidak. Karena di Indonesia sendiri ini belum jelas apakah Bitcoin itu legal atau tidak. Nah, dilihat dari satu sisi undang-undang, Bitcoin atau salah satu dari jenis cryptocurrency yang legal, dan jika dilihat dari undang-undang, Bitcoin itu ilegal. Maka dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat peraturan khusus seputar Bitcoin atau cryptocurrency ini karena potensi besar yang dimilikinya dapat mendatangkan keuntungan dan di satu sisi mendatangkan kerugian bagi pemain Bitcoin ataupun cryptocurrency sebagai mata uang atau alat digital.
Namun, pada satu sisi, aspek legalitas cryptocurrency ataupun jenis Bitcoin bukanlah mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara atau kurensi. Tetapi, Bitcoin atau salah satu jenis cryptocurrency bukanlah suatu bentuk pelanggaran, namun perlu kebijakan dari pemerintah untuk membuat pemikiran ataupun peraturan melegalkan atau melarangkan Bitcoin di Indonesia. Ini dalam bentuk undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, dalam perspektif hukum Islam sendiri, mata uang Bitcoin ataupun salah satu jenis cryptocurrency adalah dalam hal penerbitannya, menurut teori keuangan Al-Ghazali, penerbitan uang merupakan otoritas suatu negara. Mayoritas ulama menyepakati bahwa emas dan juga perak diberlakukan karena memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Nah, sehingga dalam kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai intrinsik bendanya, melainkan kegunaan dari benda tersebut. Nah, sama halnya dengan Bitcoin ataupun cryptocurrency bukan dinilai dari segi bentuk saja, tapi dinilai dari manfaat dan kegunaannya. Dalam suatu hadis pula diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah menginginkan membuat uang dari kulit unta. Nah, tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan unta akan punah. Hadis tersebut mengisyaratkan boleh menjadikan suatu hal selain emas dan perak sebagai alat tukar. Nah, tapi dapat disimpulkan juga bahwa penggunaan Bitcoin ataupun cryptocurrency ini sebagai alat mata uang secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian atau ditinjau dari aspek kemudaratan. Transaksi jual beli Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi, masyar, dan juga goror. Dalam perspektif hukum Islam, Bitcoin ataupun salah satu jenis cryptocurrency mempunyai unsur goror dan juga masyir karena penggunaannya seperti untuk spekulasi yang tidak dapat dilihat bentuk dan juga fisiknya. Jadi, cryptocurrency ini mendekati kepada goror dan juga masyir. Nah, tetapi semua kemudaratan dan kemaslahatannya tergantung dari pemilik dan pengguna Bitcoin itu sendiri. Nah, MUI juga menegaskan bahwa Bitcoin lebih dekat dengan goror yang dapat merugikan karena keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol, dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi, sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah hukumnya haram. Tetapi ada juga yang mengatakan mubah asalkan dari goror dan masyirnya tidak dekat, gitu ya. Tidak ada unsur goror, basyir ataupun batil, baru diperbolehkan. Namun, Bitcoin ataupun cryptocurrency untuk hal investasi hukumnya haram karena hanya alat spekulasi, bukan untuk investasi. Hanyalah alat yang menghasilkan untung rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. Jadi, intinya cryptocurrency itu bisa saja haram apabila mendekati dalam unsur goror, basyir, dan juga batil. Tetapi bisa juga mubah apabila menjauhi poin-poin atau unsur-unsur goror, batil, dan juga masyir. Seperti itu. Tetapi sebagian ulama di Indonesia, salah satunya adalah Ustadz Mawardi Pewangi, mengatakan bagaimana halal haramnya. Ia menjawab belum bisa dilihat. Tapi dalam Islam itu kita lihat manfaat dan madorotnya. Yang pertama, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak ada unsur kecurangan dan juga penipuan. Yang ketiga, tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Itu saja yang diperhatikan dan pada hakikatnya itu boleh digunakan dan itu saja intinya dalam bentuk jual beli dan perdagangan. Jadi pada kesimpulannya, fenomena cryptocurrency sebagai transaksi digital global dalam perspektif hukum Islam ada yang menyebutkan bisa saja mubah apabila menjauhi faktor-faktor atau unsur-unsur batil, masyir, dan juga goror. Dan juga bisa dikatakan haram apabila mendekati unsur batil, masyir, dan juga goror. That's all being from me. Saya Nada Zakia Kolbi, wabillahi taufiq wal hidayah, nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.